Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia dengan NIM H0523046 dari kelas PGSDB angkatan 2023. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar dengan materi telaah kurikulum pendidikan di Indonesia. Baik, langsung saja latar belakang. Kurikulum merupakan elemen penting dalam pendidikan yang menjadi pedoman dalam proses belajar mengajar di sekolah. Kurikulum tidak hanya membuat materi pembelajaran, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai filosofi dan tujuan pendidikan suatu bangsa. Di Indonesia, kurikulum telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan seiring dengan dinamika sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat. Baik, yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam konteks pendidikan, kurikulum mencakup berbagai aspek, termasuk materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian hasil belajar. Baik, yang kedua yaitu landasan filosofis pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum didasarkan pada berbagai landasan. Salah satunya adalah landasan filosofis. Landasan filosofis berfungsi sebagai panduan dalam merumuskan tujuan pendidikan, memilih materi pelajaran, dan menentukan metode pengajaran. Di Indonesia, landasan filosofis pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak terlepas dari aliran-aliran filsafat, antara lain yang pertama, perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal, dan selalu. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Yang kedua, esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri utama yang berbeda dengan progresivisme. Yang ketiga, progresivisme. Progresivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Yang ketiga, perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum mencerminkan falsafah hidup bangsa, ke arah mana dan bagaimana bentuk kehidupan itu kelak akan ditentukan oleh kurikulum yang digunakan oleh bangsa tersebut sekarang. Pendidikan adalah cara yang paling strategis untuk mengimbangi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, kurikulum rencana pelajaran pada tahun 1947 sampai 1968. Kurikulum yang digunakan di Indonesia dipengaruhi oleh tatanan sosial politik Indonesia. Negara-negara penjajahan yang mendalami wilayah Indonesia ikut juga memengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sistem pendidikan diatur dengan prosedur yang ketat. Dari mulai aturan siswa, pengajar, sistem pengajaran, dan kurikulum. Yang kedua, kurikulum berorientasi pencapaian tujuan pada tahun 1975 sampai 1994. Setelah Indonesia memasuki masa Orde Baru, maka tatanan kurikulum pun mengalami perubahan. Dari rencana pelajaran menuju kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan. Dalam konteks ini adalah kurikulum subjek akademik.
merupakan model konsep kurikulum yang paling tua sejak sekolah pertama dulu berdiri. Yang ketiga, kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP dari 2004 sampai 2006. Kompetensi yang berorientasi pada pencapaian tujuan dari tahun 1975 sampai 1994 berimplikasi pada penguasaan kognitif. Lebih dominan namun kurang dari penguasaan keterampilan atau skill. Sehingga lulusan pendidikan tidak bisa memiliki kemampuan yang memadai, terutama yang bersifat aplikatif. Sehingga diperlukan kurikulum yang berorientasi pada penguasaan kompetensi secara holistik. Adapun kesimpulan pada materi ini yaitu pengembangan kurikulum di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk filsafat pendidikan, tujuan nasional, dan kondisi sosial budaya. Kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan, mulai dari kurikulum yang berorientasi pada tujuan, kurikulum berbasis kompetensi, hingga kurikulum yang berpusat pada siswa. Kurikulum 2013 merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan fokus pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan upaya terbaru untuk memberikan fasilitas dan kemandirian bagi guru dan siswa dalam memilih dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Baik, sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.